Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa di qalbi bi haqqi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mungkin panjenengan atau para pendengar dan para penonton melihat permasalahan yang kita sudah bahas di video sebelumnya, pembahasan tentang apabila ada air menyiram najis, ya, menyiram pakaian atau benda yang terkena najis, kemudian hukumnya sudah kita jelaskan di video yang kemarin, itu bagaimana syaratnya, bagaimana hukumnya. Maka kita tahu dalam permasalahan ini itu kita bisa mengetahui tata cara seseorang mencuci pakaian yang benar, sehingga pakaiannya itu akan menjadi suci dan airnya itu akan bisa terminimalis, ya, nggak terlalu banyak dan nggak boros. Dan ini bisa efektif ketika kita mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Karena kalau orang tidak tahu cara orang itu mencuci pakaian, terutama pakaian yang najis dengan mesin cuci, maka ditakutkan pakaiannya itu tetap najis. Ditakutkan pakaiannya itu tetap najis dan tidak suci. Najis, tidak suci, dan percuma, ya, dia menggunakan atau dia mencuci pakaian dengan menggunakan mesin cuci. Nah, ini akan saya jelaskan tips cara seseorang itu mencuci pakaian, terutama ketika dia menggunakan mesin cuci. Terutama ketika kita mau mencuci pakaian, kalau tidak pakai mesin cuci, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, harus kita bersihkan ainun najasa. Benda najisnya itu harus kita bersihkan. Ya. Benda najisnya harus kita bersihkan. Kita bersihkan, misalkan ada kotoran hewan, ambil kotoran hewan, bersihkan. Bersihkan sampai normal. Selesai. Nah, baru setelah itu selesai, sudah nggak ada ainun najasa, tapi kan biasanya masih ada tercium bau kotoran, ya, bau kotoran. Ini gimana? Dan otomatis kan di situ daerah yang terkena kotoran itu tadi najis. Kita siram, ya, kalau bisa disiram semuanya, kita siram semuanya biar merata. Jadi misalkan pakaian yang terkena kotoran, kita siram semuanya pakai air. Ini kita bahas pencuci pakaian yang nggak pakai mesin cuci, kita siram. Setelah kita siram, ratakan itu semua. Nah, kemudian perlu kita kucek-kucek di tempat yang kena kotoran itu tadi, biar benar-benar kita pastikan bahwasanya itu sudah hilang sifat-sifat najis, baik dari baunya, warnanya, rasanya, gitu kita pastikan itu. Nah, kalau kita sudah mengkucek, sudah mensikat mungkin, dan kita siram, ini air normal, ya, air suci yang kita siramkan. Baru setelah itu kalau panjenengan mau mensikat atau memberikan rinso di bilasan yang selanjutnya, atau kita tambah rinso di pakaiannya, terus kita sikat lagi, ini nggak masalah, ya, nggak masalah. Karena apa? Karena najisnya tadi di basuhan pertama sudah kita bersihkan. Artinya pakaian itu sudah bersih, cuma kita tambah rinso biar wangi. Karena ingat, air rinso tidak bisa membersihkan najis, tidak bisa mengangkat najis. Harus air yang murni, bersih, tidak ada campuran apapun. Ya, selesai, baru kita kucek, kita sikat pakai air rinso itu tadi. Kemudian baru setelah itu kita bilas. Ya, bilas ini termasuk proses untuk pensucian lagi, kita sucikan bersih. Ya, sudah merata, kita peres, selesai. Ini cara mencuci pakaian kalau nggak pakai mesin cuci. Selesai. Kemudian ini yang kalau mencuci pakaian pakai nggak pakai mesin cuci, itulah selesai. Harus demikian, harus seperti itu caranya. Kalau sebaliknya panjenengan misalkan belum antum bersihkan airnya, najisnya, masih ada najisnya, terus kita bilas, kita nggak tahu di situ ada kotorannya masih apa enggak, masih ada atau sudah hilang. Harus dipastikan dulu sebenarnya, ya, dipastikan dulu. Dan nggak boleh kita mau menghilangkan najisnya itu pakai air rinso, nggak bisa. Air normal, air suci yang mensucikan, ya, air keran gitu, air sumur, ya. Jangan pakai air yang sudah dicampur dengan rinso. Itu nanti rinso itu bisa ditaruh air setelah kita membilas pakaian dengan rata, ya, bisa di situ.
Atau mungkin panjenengan atau sudah terbiasa membilasnya itu langsung pakai pakai rinso, ya nggak apa-apa. Tapi tetap nanti di akhir ketika bilasan terakhir itu harus benar-benar merata, mensucikan, benar-benar nggak ada najisnya. Bilasan terakhir. Nah, bilasan terakhir. Ini kita bahas kalau pakaian yang tidak kita celup atau tidak kita rendam. Ya, kalau masalah pakaian yang kita rendam itu beda lagi. Ya, masalah pakaian yang kita rendam itu misalkan kalau ada air ya di ember, bersih suci. Terus ada pakaian najis kita tuangkan, kita taruh di pakaiannya di ember yang ada airnya itu tadi. Tentunya airnya ini nggak sampai 2 kola, ya nggak sampai 2 kola. Ya, maka air itu yang kita campuri dengan pakaian najis menjadi najis. Maka najisnya bisa menjadi merata, tambah merantak, menyebar ke pakaian yang mana-mana. Ini harus hati-hati. Jadi kalau pengen merendam itu, cara merendam yang benar itu apa? Kita kasih kita kasih rinso pakaian dulu, baru kita siram dengan air biasa. Dibersihkan najisnya sudah semua, baru kita keluarkan, kita campur rinso. Cara mencuci pakaian pakai mesin cuci yang benar dan bisa mensucikan itu adalah yang pertama, kita masukkan pakaian dulu ke mesin cuci. Kemudian setelah selesai kita putar keran, kita isi mesin cuci itu dengan air. Ya. Secukupnya sampai sampai pakaiannya yang terkena najis itu tadi tenggelam sudah. Baru kita giling, putar, biar muter dulu. Dan kita tentunya sudah memastikan bahwasanya ainun najasa, benda najisnya itu sudah hilang, kotorannya sudah hilang, sudah bersih, tinggal masukkan, diputar, ya, digiling di mesin cuci itu tadi. Selesai putar, baru setelah itu airnya dibuang, baru kita masukkan rinso. Ya, baru kita masukkan rinso. Tambahi air, digiling. Sekarang jadi gilingan putaran air sama rinso. Ya, air sama rinso sama pakaian. Sudah, ya. Putar. Nah, perlu kita pastikan juga tempatnya atau bagian yang kotoran atau najis sudah benar-benar hilang nggak? Nah, itu. Tapi kalau misalkan masih ada, harus dihilangkan. Sudah pakai rinso, kita yakini, kita angkat, kita lihat ternyata sudah bersih, nggak ada baunya, nggak ada rasa, semuanya normal, maka kita siram. Baru proses terakhir kan biasanya dibilas. Kita bilas, boleh dibilas dulu di alat pengering. Biasanya kan ada yang membilas pakai alat pengering, boleh. Ya, kita pindah ke alat pengering tapi dibilas. Harus diputer, ya. Agak cukup lama sehingga kira-kira airnya itu sudah merata ke airnya itu kira-kira sudah merata ke pakaian-pakaian sehingga sudah terbilas semua. Paling enak, paling efektif, biar kita lebih tahu lagi, kita bilas manual. Ya, kita tahu, ya, bilas semua, baru kita taruh pengering. Terserah, yang terpenting kita harus memastikan benar-benar dulu pakaian yang kita bersihkan atau kita cuci itu sudah suci dan tidak tercampur dengan najis. Ya, dengan cara apa? Yaitu di proses yang pertama kita harus bersihkan dulu, kita sucikan dulu. Dengan cara apa? Kita masukkan pakaian, baru kita masukkan air, kita giling, kita puter. Nah, insya Allah kalau airnya itu sudah dibuang, kita lihat, oh ini sudah bersih, nggak ada pesing, nggak ada baunya, rasanya, warnanya, maka insya Allah itu sudah suci. Ya, cuma kan mutanajis, ya, maksudnya perlu perlu dibilas lagi, ya, kasih rinso, itu sudah suci, sebenarnya sudah cukup. Selama nggak ada baunya itu sudah suci. Terus kita kasih rinso, yang terakhir baru kita kasih air untuk membilas. Hakada, itulah cara mungkin kita mencuci menggunakan tangan dan manual ataupun mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Cukup sekian daripada Al-Fakir yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang belum paham, bisa dikomen di video ini ataupun dihubungi langsung adminnya. Insya Allah akan kita berikan kejelasan dan kita jawab pertanyaan yang dipertanyakan. Hadza minni wal afu minkum. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.